Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarah Hairunisa Ramadhani dengan NIM 21101021 dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan membahas mengenai siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan bagian dari respirasi aerob yang di dalamnya terdapat beberapa proses yang cukup kompleks. Nah, siklus Krebs pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan asal Jerman yang bernama Hans Krebs, dan sebagai bentuk penghargaan, maka dinamakanlah siklus Krebs. Selain itu, siklus Krebs juga sering dikenal sebagai siklus asam sitrat, karena senyawa yang terbentuk pada tahap pertama dari siklus ini adalah asam sitrat. Nah, pada siklus Krebs ini terjadi di mitokondria, tepatnya pada matriks mitokondria. Bagaimanakah prosesnya? Secara singkat, siklus Krebs ini terdiri dari 8 tahapan utama, yaitu yang pertama ada sitrat, kedua isositrat, ketiga alfa ketoglutarat, yang keempat suksinil, yang kelima suksinat, yang keenam fumarat, yang ketujuh malat, dan yang 8 oksaloasetat. Nah, agar lebih mudah untuk kita mengingatnya, kita bisa menyingkat menjadi si-iso-alfa-susufumau. Nah, mari kita bahas satu persatu tahapan siklus Krebs. Baik, pada tahapan pertama yaitu asetil koenzim A atau asetil-CoA yang merupakan hasil dari dekarbonilasi oksidatif dan memiliki 2 atom karbon akan mengalami kondensasi bersama oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon, sehingga akan membentuk ikatan senyawa berkarbon 6 yang disebut dengan sitrat. Pada saat pembentukan sitrat, koenzim A akan dilepaskan. Nah, pada tahapan ini, enzim yang berperan adalah sitrat sintase. Selanjutnya, sitrat akan diubah menjadi isositrat yang masih memiliki karbon 6, karena reaksi yang terjadi pada tahap ini hanya isomerasi. Pada tahap ini terjadi proses pelepasan H2O yang disebut dengan dehidrasi dan penerimaan H2O yang disebut dengan hidrasi. Nah, tahap kedua ini dibantu oleh enzim akonitase. Kemudian isositrat dengan 6 atom karbon akan diubah menjadi alfa ketoglutarat yang masih memiliki 5 atom karbon. Pada tahap ini terjadi pelepasan elektron, di mana elektron yang dilepaskan ini akan diterima oleh NAD+, sehingga membentuk NADH. Pada tahap ini pula terjadi proses pengurangan 1 atom karbon, di mana nantinya 1 atom karbon ini akan membentuk CO2. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah enzim isositrat hidrogenase. Pada tahap selanjutnya, alfa ketoglutarat akan diubah menjadi suksinil koenzim A yang memiliki 4 atom karbon. Nah, pada tahap ini juga terjadi pengurangan 1 atom karbon dan pelepasan elektron, sehingga akan membentuk CO2 dan NADH. Selain itu, terjadi penambahan koenzim A yang masuk pada reaksi ini, sehingga akan terbentuk ikatan suksinil koenzim A. Nah, pada enzim yang berperan dalam tahap ini adalah enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase. Pada tahap kelima, suksinil koenzim A yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi suksinat yang masih memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini tidak ada pengurangan atom karbon seperti pada tahap selanjutnya. Pada tahap ini terjadi beberapa reaksi, yaitu fosfat inorganik atau VI. PI akan berperan pada tahap ini sebagai pemutus ikatan koenzim A yang terdapat pada suksinil. Sehingga pada tahap ini, koenzim A akan dilepaskan dan fosfat inorganik akan berikatan dengan GDP membentuk GTP. Namun, pada beberapa sel fosfat yang telah membentuk GTP akan ditransfer lagi ke ADP sehingga membentuk ATP. Baik ATP maupun GTP keduanya memiliki energi yang setara.
Enzim yang membantu pada tahap ini adalah enzim suksinil-CoA sintase. Nah, pada tahapan yang keenam, suksinat yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi fumarat yang memiliki 4 atom karbon pula. Nah, pada tahap ini terjadi pelepasan elektron sehingga elektron akan ditangkap oleh FAD membentuk FADH2. Perubahan suksinat menjadi fumarat pada tahap ke-6 ini dibantu oleh enzim suksinat dehidrogenase. Baik, kita lanjut pada tahap ke-7. Pada tahap ke-7 ini terjadi perubahan fumarat menjadi malat. Nah, enzim yang berperan pada tahap ini adalah fumarase. Pada tahap ini terjadi penambahan H2O atau air yang prosesnya dikenal dengan hidrasi. Nah, selanjutnya pada tahap yang terakhir yaitu tahap ke-8 di mana malat akan diubah menjadi oksaloasetat kembali. Pada tahap ini pula terjadi pembentukan NADH yang berasal dari NAD+. Enzim yang membantu pada tahap ini adalah malat dehidrogenase. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dalam satu kali siklus atau satu senyawa asetil koenzim A akan menghasilkan 3 NADH, 1 FADH2, dan 1 ATP. Nah, karena pada dekarbosilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil koenzim A, berarti di situ terjadi 2 kali siklus. Sehingga hasil akhir siklus Krebs yaitu ada 3. Yang pertama 6 NADH, yang kedua FADH2, dan yang ketiga 2 ATP. Penjelasan mengenai siklus Krebs. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.